Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Kita akan kembali membahas kitab Fathul Qarib, yang itu merupakan bentuk sarah dari Matan Syuja, Abi Syuja. Dan kemarin kita sudah bahas ada 3 kalimat dari Matan Abi Syuja yang kita explore dari kitab Fathul Qarib, dan hari ini insya Allah kita akan lanjutkan lagi masih bab tentang Saum, kitab Saum. Ada Buya kita, Buya Dailani Ismail, kita persilakan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan, Ustadz Adi Ar-Rahman. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelumnya, atas ada suara bising, Anda mohon maaf karena posisi rumah dekat dengan jalan. Baiklah, sebagaimana yang sudah diulas tadi, sebagai hantaran namanya, kemarin kita sudah ada 4 jumlah atau kalimat di dalam matan Al-Ajrumiyah berkenaan dengan pengertian puasa, lanjut kepada syarat wajib puasa, dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan hari ini kita akan lanjutkan, mudah-mudahan pertemuan kedua ini dapat menyelesaikan matan Abi Syuja ini, karena tinggal ini Bapak dan Ibu, tinggal lagi sunnah ya, sunnah puasa, dan juga al-muharramat minas siyam kalau nggak salah di kalimat terakhirnya. Baik, di sini di dalam kitab Fathul Qarib, syarah dari matan At-Taqrib ya, atau ikhtisar daripada matan Abu Syuja, kita lanjutkan saja. Apakah sudah kelihatan share kita, Ustadz? Sudah ya? Sudah. Sepertinya sudah. Baik. Bisa dilanjut, kita lihat di sini pada di sini di halaman 26 ya. Nah, ini dia. Kita lihat yang paling sebelah kanan ini, matan dari Abu Syuja itu. Nah, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fis saumi salasata asyain. Ya. Wa yustahabbu fis saumi salasata asyain. Dan disunnahkan di dalam puasa itu sebanyak 3 buah atau 3 bagian ya, menggunakan jumlah fi'liyah tentunya, dan dia majhul atau berawalan di kalimat pasif ya. Di dalam puasa itu ada 3 hal yang disunnahkan. Yang pertama, ini yang pertamanya, ta'jilul fitri, ini huruf ro ya. Ta'jilul fitri, itu poin satunya, menyegerakan berbuka. Ya. Fitri itu dari kata fitor ya, berbuka. Dan yang kedua, wa ta'khirus sahuri atau suhuri ya, dan mentakhirkan makan sahur. Ya. Kalimatnya menggunakan isim masdar, ta'jil, takhir, modelnya sama ya, wazan taf'il atau timbangan taf'il. Dan yang ketiga, wa tarkul hujuri. Tarku itu artinya meninggalkan ya, dan meninggalkan al-hujuri minal kalami, dari bentuk ucapan atau kalam lisan. Apa maksudnya? Kita buka syarahnya langsung pada kalimat yang wa yustahabbu tersebut. Nah, tayyib. Di sini wa yustahabbu, ini dia. Wa yustahabbu fi saumi salasata asya, yang di dalam kurung ya.
Dan disunnahkan dalam puasa itu 3 hal. Ahaduha, yang pertama, ta'jilul fitri, mendahulukan atau menyegerakan berbuka. Nah, penjelasannya atau syarahnya, ya, antahaqqaqa as-shaimu, hendaknya orang yang berpuasa. Jadi antahaqqaqa, ya, as-shaimu, orang yang berpuasa itu sampai atau memperoleh berbukanya tersebut, menyegerakan berbukanya itu dilaksanakan guru basyamsi, ketika matahari sudah mulai terbenam, sudah mulai ke arah barat, kan terbenam sebelah barat. Makanya gurub itu dari kata maghrib, ya, posisi waktu terbenamnya matahari, ya. Dan dia mengetahui bahwa hari ini nih kapan, misalnya hari ini jam berapa waktu berbuka itu datang. Nah, sekarang kan sudah ada imsakiyah. Cuma dijelaskan di sini, fa'in, jikalau, syakka, dia ragu. Nah, artinya orang yang berpuasa itu, soim itu ragu dia. Pastinya berbuka hari ini jam berapa. Kalau dia ragu, fala ya'jilul fitru, ya, fala ya'jilul fitro, maka dia tidaklah menyegerakan berbuka. Artinya gini, janganlah menyegerakan berbuka kalau tidak tahu waktu berbuka secara pasti, gitu loh. Jadi sunnah puasa ini dijelaskan, maksud daripada menyegerakan berbuka itu adalah ketika seseorang yang berpuasa itu mengetahui jam berapa persisnya waktu berbuka masuk. Kalau dia ragu, maka jangan disegerakan berbuka. Khawatirnya nanti jatuh hukumnya belum masuk waktu berbuka, kan? Ah, ini. Wa yusannu an yuftira ala tamrin wal ma'i. Wa yusannu, dan juga disunnahkan, an yuftara, agar orang yang berpuasa itu berbuka ala tamrin, dengan kurma, wal ma'i, dan air. Artinya ini urutan, bilangan tartib ini waw ini, ya, kurma atau air artinya, ya. Boleh kurma, boleh air, ya. Kita tahu kurma itu bilangan ganjil, ya. Kemudian sunnah yang kedua, wasani, takhirus suhuri, mentakhirkan makan sahur, ya. Mentakhirkan itu maknanya apa? Nah, dijelaskan di sini, malam yaqa fi syakkin. Ini juga sama dengan berbuka tadi, ya. Ditakhirkan makan sahur ketika orang berpuasa itu tidak merasakan keraguan kapan waktu menahan itu dimulai, gitu loh. Walayah sulus suhuru, dan tidaklah tercapai makan sahur itu, ya, biqalilil akli, dengan makanan yang sedikit, wasyarabi, dengan minuman yang sedikit. Artinya di sini adalah dianjurkan makan sahur itu seperti makan biasa, makan orang lapar, gitu loh. Jangan hanya sedikit saja sebagai syarat, karena nanti tidak terhasilkan makna daripada atau tujuan daripada sahur itu. Kendati memang makan sahur itu memang kita agak susah, ya, tidak sebanyak makan biasa. Yang jelas harus makan. Daripada tidak makan sama sekali, tentu lebih baik diupayakan walaupun sedikit. Tetapi tetap di sini dianjurkan sekali untuk memperbanyak makan sahur itu dalam artian seperti biasa. Jangan sampai biqalilil akli, ya. Kemudian yang ketiga, wasalisu, tarkul hujuri. Nah, hujur itu artinya al-fahshi. Ternyata al-hujur itu adalah sebuah bentuk yang jelek daripada ucapan, ya, minal kalam. Berarti meninggalkan segala bentuk ucapan yang jelek atau perbuatan ucapan yang seperti dusta, kemudian mencela dan sebagainya, ya. Al-fahishu fayasunu shaimu lisanahu anil kazibi. Nah, dijelaskan di sini bentuk yang kafahish itu, fahsya itu, ya. Di orang-orang berpuasa itu dia harus menahan lisannya, ya, lisanahu anil kazibi, dari ucapan bohong, wal ghibah, gunjing, wa nahwu zalik, dan teman-temannya. Nah, mungkin mencela, mungkin mencemooh, termasuk, ya. Atau juga di dalam tafsir kita lihat hadis Nabi yang berbicara tentang apa namanya, syatam itu,
fala yarfuth wala yazhal itu di hadis Bukhari juga disampaikan. Bahkan di bulan puasa kalau kita bercanda, bersenda gurau, dan senda gurau kita itu diselimuti dengan kebohongan juga tidak boleh seperti itu. Ya, jadi makna hujri ya, hujur. Kemudian inilah bentuk yang lain-lain itu dijelaskan juga. Mohon maaf ada suara bisik dari bayi ya. Asyatam. Nah, ini mencela. Ya. Wa anna syatama wa in syatamahu ahadun. Jikalau salah seorang yang berpuasa itu ya dicemooh atau dicela, juga diartikan diundang emosinya orang berpuasa itu. Falyakul, maka hendaklah dia berkata marrotaini sebanyak 2 kali, au salasan atau 3 kali. Apa yang diucapkannya? Inni shaimun. Sesungguhnya saya puasa. Jadi kalau kita diundang atau dibuat orang marah kita ya, orang ngomong ke kita, jadi kita marah, maka sampaikan saya puasa. Inni shaimun. Ya. Bilisani ya, dengan melalui lisan, kama qala An-Nawawi fil Adhkar. Nah, ini diambil dikutip dari perkataan Imam An-Nawawi ya, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar ya, au biqalbihi juga boleh, nggak harus di lisan, di dalam hati juga boleh. Ini soim tapi diucapkan dalam hati saja juga boleh. Kama naqalahu Rafi'i, sebagaimana Imam Nawawi mengutip ya perkataan Ar-Rafi'i anil a'immati dari para imam-imam ya, waqtasara alaih, dan diringkas atasnya. Artinya tidak harus menggunakan lisan, tetapi juga boleh menggunakan hati gitu. Nah, ini syarahan dari Muhammad bin Al-Qasim Al-Juzi, pengarang Fathul Qorib, terkait dengan matan Abu Syuja'-nya atau matan takrib tentang 3 hal yang disunnahkan di dalam puasa. Nah, pada satu bait ini, kalau gimana Ustadz? Gimana moderator? Dilanjut dulu atau kita kembalikan dulu? Mungkin baiknya Anda kembalikan dulu kepada Antum. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan satu kalimat dari mata Nabi Syuja yang tadi kita dengar bersama-sama. Itu membahas apa hal-hal yang dibolehkan ya dalam berpuasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka, yang kedua mengakhirkan sahur seperti itu, dan yang ketiga meninggalkan segala bentuk perkataan-perkataan yang buruk, baik itu dalam keadaan bercanda ataupun dalam perkataan-perkataan yang mengandung kebohongan, ghibah, ataupun menghina orang lain. Nah, kalau menghina, maka dianjurkan adalah untuk kita menyebutkan sampai 2 kali atau 3 kali saya ini lagi berpuasa. Nah, itu dari apa yang disampaikan oleh Buya kita tadi. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Namun terlebih dahulu saya yang akan bertanya ini, karena pembahasan seperti ini akan jarang kita dapatkan gitu loh. Yang pertama adalah berhubungan dengan mentakhirkan sahur seperti itu. Ini sangat jelas maksudnya bagi kita. Namun yang jadi pertanyaan nanti adalah berhubungan dengan apakah imsakiyah itu menjadi patokan bagi kita berpuasa. Nah, karena kemarin kita udah bahas as-saum itu adalah imsak, bahwa saum itu sendiri adalah menahan. Nah, sedangkan menahannya itu sejak kapan? Sejak azan maghrib, azan subuh sampai azan maghrib. Nah, ini dalam imsakiyah, jadwal imsakiyah kita lihat ada 10 menit sebelum azan kita katanya nggak boleh makan minum lagi. Nah, ini seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya.
Taib. Mungkin boleh sambil menunggu yang kalau ada tanggapan dari yang lain juga, Ustadz. Betul sekali memang bahwa khususnya di Indonesia. Nah, ini kita bicara khususon di Indonesia, ada dikenal namanya waktu imsak. Ya, tepatnya lebih kurang 10 menit sebelum waktu subuh masuk. Apakah memang tidak boleh lagi kita menyantap makanan ataupun minuman ketika sirine imsak itu sudah berbunyi? Mungkin demikian, Ustadz. Maka di sini kita kembalikan kepada definisi daripada puasa itu jelas ya, menahan ketika sudah masuk waktu subuh kan gitu ya. Nah, jadi di sini hebatnya pemerintahan kita melalui Majelis Ulama Indonesia, ada namanya di dalam konsep kita berhukum Islam itu namanya ihtiyat. Ihtiyat itu adalah artinya kehati-hatian. Kenapa demikian? Karena Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i, di dalam kitab-kitab Syafi'iyah itu disampaikan bahwasanya dapat membatalkan puasa apabila ada sebuah benda masuk ke dalam tenggorokan. Walaupun tidak sampai ke dalam, tetapi sudah masuk ke dalam. Kalau kita nganga itu saat ada lubang amandel, sampai masukkan aja jari di situ. Dapat membatalkan puasa. Nah, sedangkan kita udah jelas makan sahur kita. Ya, makan sahur. Kan Anda bicara dulu sebelumnya Anda mundur sedikit. Poin pertama yang disunahkan tadi kan menyegerakan berbuka. Kemudian mentakhirkan sahur. Ya kan? Baik, kita takhirkanlah makan sahur. Pertanyaannya, kita menggosok gigi, kita toharoh terhadap mulut setelah makan itu kapan? Apakah ketika waktu imsak? Apakah ketika selesai sahur? Ataukah boleh kita ketika sudah azan subuh? Artinya sudah mulai kita nahan, masih boleh tidak kita gosok gigi? Maka mengacu kepada kitab-kitab mazhab Syafi'i, dalam hal ini Anda akan mengutip daripada apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili ya, di dalam kitab Fikih Manhaji, bahwasanya itu tidak dibolehkan ketika menggosok gigi waktu subuh sudah masuk. Dan ini sangat logika sekali. Di zaman Nabi belum ada pasta gigi, tapi pakai siwak. Makanya boleh. Atau kita cerita orang-orang tua dahulu, ya belum ada pasta gigi, daun bonto mungkin boleh. Tapi kalau pasta gigi hari ini kan memiliki rasa dia. Sehingga rasa itu sampai nanti ke tenggorokan itu. Nah, kita terbiasa dengan hal sepele dan remeh seperti itu. Ternyata dapat merusak, bahkan membatalkan puasa kita. Oleh karena itu, ulama kita melalui majelis ulama dalam rangka kehati-hatian dan menyepakati bahwa pemerintah dalam hal ini ulama Indonesia itu menjamin dengan langkah strategisnya lahirlah kebijakan imsak itu saja. Jadi imsak itu adalah 10 menit sebelum waktu subuh masuk, kita stop makanan berat itu. Silakan bagi yang mau ke kamar mandi dulu untuk gosok gigi, silakan. Setelah kamar mandi masih ada waktu 2 menit lagi azan subuh, mau minum air silakan. Kan begitu, silakan. Jadi tidak, kalau udah masuk waktu imsak nggak boleh lagi kita makan minum, itu keliru ana pikir. Tetapi tujuan dari waktu imsak itu adalah untuk membersihkan daripada mulut kita. Jangan nanti pas sholat subuh ada yang tercicil di sela-sela gigi kan. Kita teguk aja kan, karena kalau membuang makanan artinya membatalkan sholat juga kan. Nah ini hebatnya dan salutnya kita di pemerintahan kita, khususnya ulama di Indonesia ini. Nah itu Ustaz, terkait kebijakan. Baik, terima kasih Buya atas penjelasannya. Nah ini penting saya tanyakan, kenapa? Karena kalau kita lihat simak beberapa video banyak bertebaran bahwa puasa itu adalah imsak, terus ada waktu imsak ya, kenapa nggak boleh ini? Jadi ada kekeliruan pemahaman menurut saya di situ. Sehingga apa yang Buya jelaskan tadi itu sangat clear sekali. Prinsipnya adalah untuk ihtiyat, ya untuk kita bersih-bersih, siap-siap. Nah, sebelum azan subuh masih ada sempat untuk minum, habis gosok gigi terasa agak kering kerongkongan, masih boleh untuk minum. Prinsipnya supaya kita berhati-hati. Ini ada pertanyaan di chat ini Ustaz.
Ustadz, apakah orang yang sakit boleh tidak puasa tapi harus membayar fidyah? Tafadhol, Ustadz. Masya Ini Allah. bagian pertanyaan pada pembahasan Nah, kita. Ya. baik, bagi penanya yang di chat, mohon izin untuk kita jelaskan dulu karena terkait dengan fidyah ada pembahasannya setelah ini. Langsung dibahas pertanyaan itu langsung pada kalimat setelah penjelasan tentang amalan sunnah bulan puasa yang barusan kita hantarkan itu, Ustaz. Ya, Baik, silakan. izin Ustaz, sedikit lagi yang penjelasan sunnah tadi. Tadi pertanyaan antum tentang takhir makan sahur kan gitu, Ya. ditakhirkan. Sekarang ada lagi nih hal sepele lagi remeh juga untuk menyegerakan berbuka. Kita tahu bahwa ada yang dikenal dengan istilah doa berbuka puasa, yakni Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita perhatikan redaksi kata pada doa tersebut, sumtu, ya, ya Allah, dengan makanan ini nih, aku telah berpuasa. Sumtu, aku telah berpuasa. Ingat redaksinya fi'il madhi ya, aku telah berpuasa. Tapi kebanyakan praktikumnya adalah ketika sirine berbuka sudah mulai, waktu berbuka sudah masuk, kita baca doa dulu. Baru kita batalkan puasa kita. Nah, menurut ikhtiar kita, Ustadz, alangkah lebih baik kita batalkan dulu puasa kita dengan kurma yang dikatakan tadi agak 1 atau 3. Kalau nggak ada kurma, air hangat ngilu kuku aja setengah gelas. Untuk membatalkan dengan baca bismillah aja udah. Bismillahirrahmanirrahim, batalkan. Baru kita khusyuk berdoa Allahumma lakasumtu. Nanti gara-gara perut kelaparan nanti kan, oh, lakasumtunya cepat-cepat Ustaz. Jadi lebih baik sehingga dapat 2 fadilah kita. Yang pertama pahala sunnah menyegerakan berbukanya dapat, karena waktu buka masuk, bismillah kan pendek tuh, langsung kita batalkan. Habis itu baru doanya dapat. Nah, khawatirnya nanti kalau kita baca doa terlebih dahulu, kan doa itu kan banyak redaksi Ustaz, nggak hanya doa Allahumma lakasumtu. Bahkan para ulama setengah jam sebelum waktu masuk buka itu mereka berzikir, bertahlil, bertasbih gitu kan, memanjatkan doa sepanjang-panjangnya gitu. Tetapi tidak mengorbankan waktu berbuka. Nah, ini mungkin kita geser sedikit aplikasi cara yang lebih ideal, yang lebih sunnah ketika kita berbuka. Yakni, jangan baca doa dulu yang Allahumma lakasumtu, tetapi batalkan dulu dengan bismillah. Dengan air putih dan kurma. Habis itu baca doa. Setelah baca doa, pupulah yang mani-mani itu lagi. Kan itu maksudnya. Sehingga aman kita. Itu sedikit Ya, dari bagian kita. dari efek nggak paham artinya mungkin. Nah, Nah, ya Allah, dengan ini aku telah berpuasa. Ya, kenapa telah berpuasa? Atau kita masih puasa? Ya udah batalin dulu lah. Ya Allah, dengan air putih barusan, dengan kurma yang 3 barusan, aku telah berpuasa. Kan lebih enak, lebih pas. ya, Nah, siap. Silakan lanjut, Ustaz. Poin selanjutnya kita lanjut dulu. Nah, Ya. ini insya clear hari ini Ustaz, karena tinggal 1 bait lagi. Ya. Wa yuharramu siyamu ayyamil aidani. Kita yang anak garis bawahi yang di sini, ya. Wa yuharramu siyamu khamsati ayyamil aidani, ya, wa ayyamut tasyrik as-salasa, dan diharamkan puasa 5 hari pada hari Id, maksudnya 2 hari raya, kemudian ditambah 3 hari tasyrik. Wa yukrah, dan dimakruhkan atau dibenci saumu yaumi syakki, berpuasa pada hari yang dikeragui. Nanti kita lihat syarahannya ya. Illa an yuwafiqa adatan lahu, kecuali sudah menjadi kesepakatan atau sudah menjadi budaya setempat ya, dan sudah disepakati oleh budaya setempat. Itu. Maka boleh puasa di hari itu. Wa man wata'a fi nahari Ramadan, siapa yang berhubungan intim pada siang Ramadan, amidan, secara sengaja, fil farji, ya, yang berkaitan dengan mohon maaf, alat kelamin perempuan, fa'alaihil qada, maka harus dikodok puasanya, wal kafaroh, serta juga membayar kafarah. Wahia watqu raqabatin mu'minah, membebaskan budak yang mukmin perempuan, fa illam yajid, kalau nggak dapat maka siamu syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan, memberi makan, atau kalau nggak bisa juga yang poin kedua, yang ketiganya memberi makan 60 orang miskin.
Likulli miskinin muddun. Bagi setiap orang miskin itu satu mud. Oke, satu mud ya. Kata kuncinya di sini apa itu mud? Nanti kita jelaskan di syarah. Waman mata, nah ini langsung ke bawah, ini satu baitnya lumayan panjang. Waman mata wa alaihi siam min Ramadan. Siapa orang yang meninggal dunia? Maka orang yang meninggal itu, orang yang mati itu ada hutang puasanya, ya. Ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Nah, sama seperti yang di atas, dia harus memberi makan juga satu mud. Wasyaikhul haram, orang tua yang sudah uzur, nggak sanggup lagi dia puasa, iza ajaza, udah tua betul dia. Nah, anisaumi yuftiru wa yut'imu. Dia boleh berbuka dan boleh makan. An kulli yaumin muddan. Tetapi di setiap harinya dia membayar fidyah sebanyak satu mud juga. Wal hamil wal marda. Orang yang hamil lagi menyusui. In khafata. Jika dia cemas, jika dia khawatir ala anfusihima atas dirinya sendiri ataupun bayinya dia. Ya, aftarata, maka dia boleh berbuka. Wa alaihimal qada, tetapi bagi keduanya mesti mengkodok puasa bagi orang hamil dan menyusui. Wa in khafata ala auladihima, apabila dia ya si ibu tadi cemas akan anaknya saja, dia nggak cemas dengan dirinya tapi cemas dengan anaknya saja, aftarata, boleh dia batalkan. Wa alaihimal qada wal kafarah, dia dua dapatnya, yaitu qada dan kafarah. An kulli yaumin muddun wa huwa ritlun wa sulut bil iraqi wal maridi wal musafiri tawilan yuftarani wa yaqdiyan. Begitu juga orang musafir, dia juga mesti melakukan yang namanya qada bulan puasa. Titik. Nah, alhamdulillah matan sampai di situ. Kita tengok lagi kepada syarahannya. Nah, pertama tadi dimulai ya, setelah disunnahkan, langsung sekarang wa yukrah. Ya. Wa yuharramu, dan diharamkan, ini dia. Siyamu khamsati ayyamil idain, 5 hari puasa yaumi idul fitri, puasa pada hari raya Idul Fitri, puasa pada hari raya Idul Adha, kan sudah 2 hari itu, tambah 3 lagi hari tasyrik. Allati ba'da yaumin nahar, yang ada setelah hari raya Idul Adha, hari penyembelihan. Jadi 5 hari itu diharamkan berpuasa. Artinya nggak boleh kita mengganti puasa pada hari-hari tersebut. Kemudian wayukrahu, maksud makruh di sini artinya haram. Ya, diharamkan juga berpuasa pada yaumus syak, pada hari yang dikeragui. Hari yang dikeragui berpuasa, contoh misalnya ya antara perpisahan bulan Sya'ban Ramadan gitu kan, Ramadan dengan Syawal, bila sababin, tanpa ada sebab, yuqtada saumuhu wa asyarul musannif li ba'di suwari hadza sabab biqaulihi li an yuwafiqa illa an yuwafiqa adatan lahu, kecuali yang sudah terbiasa baginya hari tersebut gitu loh. Jadi di sini kalau kita kaitkan maksud kapan waktu kita mengkodok puasa tersebut adalah upayakanlah dengan hari-hari pasti, contoh Senin sama Kamis atau 6 Syawal. Makanya bagi kita yang punya hutang puasa yang mesti dikodok, lakukanlah nanti 6 hari pada bulan Syawal. 2 faidah dapat, puasa Syawal dapat, kemudian puasa kodok sekalian dapat. Senin Kamis juga begitu. Kalau puasanya hari Sabtu, ikutkan juga puasa hari Minggu. Itu juga ada dalil seperti itu. Baik. Fitatawihi man adatuhu siyamu yaumin wa iftari yaumin fawafaqa saumuhu yaumus syakki. Ini maksudnya yang menjadi budaya tadi. Bagi yang hutangnya banyak, puasa dia hari ini, besok enggak, besok satu lagi iya, seperti puasa Nabi Daud. Maka boleh, walaupun ada hari yang dikeragui salah satunya. Tapi karena dia sudah biasa puasa Nabi Daud, boleh, itu maksudnya. Walahu siyamu yaumis syakki aidan an qada'in wa nazarin yaumas syakki wa yaumus salasin. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi pada hari ke-30. Ya, enggak boleh. Ya, hari yang perpisahan bulan itu. Kemudian waman wata'a fi nahari Ramadan, siapa orang yang berintim, berjima pada bulan Ramadan siangnya, halu kaunihi amidan, dalam keadaan sengaja, istilahnya kalau nggak sengaja nggak apa-apa, wallahu alam gimana tidak sengajanya ya. Wa huwa mukallaf, dan dia adalah orang mukallaf bisaumi wa nuya minal lail, dia juga berniat di malam harinya, maka dia berdosa, wa huwa asim, dia udah dewasa, malamnya dia udah masang niat untuk puasa hari ini, ternyata dia berjima di siang bolong Ramadan, maka selain puasanya batal,
dia berdosa bihazal dengan perbuatan watoknya itu, perbuatan intimnya itu, li ajli saum. Fa'alaihil qada, maka hukumannya dia harus melakukan qada, ya, bayar utang lagi pada bulan yang lain puasa itu. Dan juga membayar kafaroh, membayar kafarat. Nah, wahia utqu raqabatin mu'minatin. Apa yang dimaksud dengan kafarat itu adalah denda, ya, disertai dengan denda kafarat. Ada namanya diat nanti untuk masalah kisos pembunuhan dan lain-lain. Kafarat itu ya memerdekakan budak mukminah. Cuma hari ini kita nggak ada lagi mengenal, ya, Islam nggak ada lagi budak dikenal, maka dua opsinya lagi, ya, yaitunya fasyamu syahrain, puasa 2 bulan berturut-turut setiap hari, berarti 60 hari, ya. Fa illam yastati, kalau nggak sanggup, maka balasannya hukumannya it'am sitin miskinan, memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir, ya. Dan bagi satu orang, tiap-tiap satu orang itu ada muddun. Nah, Anda mau jelaskan sedikit muddun itu. Syarahannya adalah mimma yajzi'u fi shadaqatil fitri, ya, dia juga termasuk bagian dari zakat fitrah. Jadi ini kan namanya ini kan tadi kafarat ataupun fidyah, ya. Fa in ajiza anil jami istaqrat kafaratu fi zimmatihi fa iza qadara ba'da zilka ala haslihi min khisalil kafarati fa 'alaiha. Oke. Jadi ada beberapa kriteria orang di sini yang membayar kafarat tadi. Yang pertama adalah kalau untuk kafarat orang yang berhubungan intim di siang bolong Ramadan. Tapi kelanjutan yang di bawahnya adalah pertama, fidyah itu ada ditentukan untuk 2 saja di dalam syarahan ini. Pertama bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian dia meninggalkan hutang puasa, maka dia cukup dibayarkan fidyah dengan harta warisannya. Itu satu. Yang kedua, bagi orang yang masih hidup tapi sudah tua renta, nggak sanggup lagi dia puasa, maka dia bayar fidyah. Adapun yang ketiga katanya di sini, bagi ibu hamil dan menyusui, tidak ada istilah fidyah tadi yang dikatakan. Yang ada adalah qada. Nah, sekali lagi, ya, membayar qada bagi ibu hamil dan menyusui. Nah, dan kalau dia hamil, dia khawatir akan dirinya dan khawatir akan bayinya, cukup kodok saja. Tapi kalau dia khawatir akan bayinya saja, dia nggak khawatir, dia dirinya kuat kok. Cuma dia cemas aja kalau puasa nanti ASINya berkurang untuk anaknya. Maka dia kena 2. Yang pertama kodok dan yang kedua bayar fidyah. Itu dia kena. Ini pembahasan di syarah kitab ini, ya Ustadz. Apa itu mud? Oke, dalam istilah Islam, masalah takaran itu dikenal 2 saja. Ya, ini Ana mengambil penjelasan dari Syarah Al-Hadramiyah, ya, kitab yang levelnya agak di atas ini. Maka dijelaskan di situ bahwa yang namanya sok itu sama dengan 4 mud, ya. Sok itu sama dengan 4 mud. Jadi di sini bisa nggak Anda nulis pakai papan tulisnya, ada nggak di sini kayak Google Meeting, Ustaz? Enggak, ya? Ada, Ustaz, ada. Stop dulu share screen, nanti share screen lagi, pilih whiteboard. Whiteboard di more ini, ya, yang lainnya. Share screen, langsung lihat aja, langsung. Lihatkan sampingnya. Oh, ada di sini, ya. Ya, benar. Nah, ini saya. Mantap. Teks. Halo, saudara. Ada istilahnya mood, ya. Ada istilahnya sok, ya. Ada istilahnya sok. Nah, ini penting, barangkali bentar lagi sudah kita menunggu-nunggu fatwa ini, biasanya untuk bayar utang, ya. Sok itu kan bahasa Arab, mood juga bahasa Arab. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia, pendekatan maknanya yang agak mendekati itu adalah sok itu ya sak. Ya, sak semen kan gitu, ya, karung kan gitu. Nah, kemudian mood itu artinya genggaman. Nah, ini gaya lama ini, seganggam, 2 ganggam, ya, Bali bare seganggam gitu. Jadi itu artinya mood. Nah, kesepakatan para ulama,
ya 4 mazhab secara klasik dan juga kontemporer juga mengikuti hal itu, bahwasanya 1 sok itu sama dengan ya 4 mud. Itu dulu. 1 sok sama dengan 4 mud. Kemudian tadi dikatakan bahwa yang namanya fidyah itu kan sifatnya harian. Ya, sifatnya daripada itu adalah harian. Maka 1 hari itu adalah 1 mud. Likulli yaumin muddun, kata syarahan tadi ya. 1 hari fidyahnya sama dengan 1 mud. Ini dalam syarahan ini. Tidak dijelaskan 1 mud itu takarannya. Nah, ini berbeda pendapat para ulama lagi. Berapa liter 1 mud itu? Atau berapa kilogram? Berapa gram? Nah, kenapa ulama berbeda-beda? Nah, di sini bisa kita jawab bahwa yang istilah sok dan mud itu adalah takaran. Bukan timbangan. Nah, itu kata kunci. Sehingga ketika kita mau kita konversikan begitu ya, kita konversi dalam bentuk timbangan, maka wajar ulama berbeda pendapat. Kalau kitab ini ya, yang hasyiahnya ada banyak itu, kita lihat juga di Syarah Al-Hadramiyah, dikatakan di sini 1 mud itu sama dengan, nah ini mazhab Syafi'i ini, 1 mud sama dengan 600 gram atau 6 on. Kemudian saya coba buka kitab Wahbah Zuhaili Al-Fiqhil Islami wa Adillatu. Ternyata mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa 1 mud itu sama dengan 670 sampai 700 gram. Nah, itu dulu ya. Gram apanya? Ternyata gram makanan pokok. Ini kata kuncinya, makanan pokok. Berarti di zaman Nabi ada roti gandum dan tepung gandum dan juga ada kurma. Beratnya 600 gram. Kita ambil patok aja lah dulu yang paling kecil. Pendapat mazhab Syafi'i 600 gram. Sekarang kita kembalikan ke Indonesia. Yaitunya kita makan beras. Di zaman Nabi itu makan gandum. Ya, gandum aja langsung instan. Nggak ada sayur ya. Sayur kangkung belum ada ya di zaman Nabi. Ataupun cabai belum ada di zaman Nabi. Maka mereka tok makan kemudian dengan beras gandum ya, dari gandum gitu sama kurma, beratnya 600 gram. Kalau kita hari ini makanan pokok kita apakah bisa kita katakan beras saja? Ini kan juga ada persoalan ya. Nah, cuma kita kalau mau main aman secara tekstualitas daripada mazhab Syafi'i, diuangkan beras 600 gram itu bayar fidyah sehari. Nah, ini mungkin bisa kita diskusikan kita untuk mencari persepsi yang sama. Kalau mazhab Hanafi, justru fidyah itu menurut Hanafi ya, fidyah itu 1 hari fidyah itu adalah 2 mud, bukan 1 mud. Jadi kalau kita anggap misalnya ambil sajalah pendapatnya 700 gram, berarti kehati-hatian kita fidyah itu 1,5 kilo dong. 1,5 kilo beras. 1,5 kilo beras. Ini pendapat Hanafiyah ini. Kita kiaskan ke makanan pokok berarti beras. Nah, 0,5 kilo ya. 1,5 kilo. Bagaimana cara membayarkannya? Kalau mazhab Syafi'i, makanan pokok itu yang dikasih kepada asnaf yang 8. Kalau menurut Hanafi, uang yang lebih bagus. Diuangkan yang 1,5 kilogram beras ini, kasih uang ke dia. Itu lebih afdol. Itu kata Wahbah Az-Zuhaili, ulama kontemporer. Kita bisa milih. Nah, cuma sekarang yang ditanyakan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang di atas tadi dari Bapak ya, orang sakit boleh tidak puasa tapi harus membayar fidyah. Nah, ini terjawab bahwa tidak ya. Orang sakit itu harus dikodok puasanya. Harus dikodok puasanya. Yang pasti jelas boleh tidak membayar fidyah saja adalah orang tua yang sudah uzur
orang mati yang matinya itu meninggalkan hutang. Kemudian orang hamil dan menyusui itu tetap kodok kata mazhab Syafi'i. Tapi sekali lagi ada keringanan, kalau betul-betul nggak sanggup kata dokter itu menurut mazhab Hanafi boleh dipersamakan dengan orang tua yang tidak sanggup lagi puasa sehingga dia cukup dengan fidyah saja. Dan ini yang dipakai oleh mayoritas orang Indonesia adalah mazhab Hanafi terkait hamil dan menyusui. Demikian dulu Ustaz. Baik. Sebagai dari bab siam ini saya kembalikan dulu kepada moderator. Tafadhal. Baik, terima kasih Buya atas searahnya. Ini ada pertanyaan cukup banyak ini Ustaz dari Pak Mehendrik berhubungan tentang yang tadi dikasih tahu kalau puasa 5 hari setelah Idul Fitri diharamkan. Tapi kebanyakan kita lihat dan perhatikan ada melaksanakan puasa setelah hari raya dilakukan setelah 2 hari raya Id tersebut dilakukan, itu bagaimana Ustaz? Nah, mungkin Baik Ustaz, makasih, langsung saja ya, takut lupa ya. Maksud dari 5 hari tadi yang diharamkan itu bukan langsung 5 hari setelah Idul Fitri, enggak. Justru di Idul Fitri itu kan di bulan Syawal ada 6 hari loh yang lebih sunnah. Maksud yang 5 hari itu adalah di pagi hari raya, hari pertama hari raya Idul Fitri. 1 Syawalnya ya Ustaz ya. Kemudian hari raya pertama Idul Adha. Ya. Itu juga diharamkan. Kemudian hari Tasyrik, hari kurban. Jadi totalnya 5 hari itu yang diharamkan. Itu maksud syarahannya. Terjawab insya Allah Ustaz. Jawab. Clear. Kemudian ada pertanyaan nih Ustaz dari Trisna Mumtaz, pasangan suami istri dengan bersentuhan dalam berpuasa. Terus dilanjutkan pertanyaan oleh saudari Ilham, bagaimana hukumnya suami istri bersentuhan setelah berwudu? Nah, ini kayak bab toharoh yang kita lampaui. Bab toharoh sebenarnya, tapi karena punya irisan Ustaz, bulan puasa itu kemarin ya, justru baru Senin kemarin yang kita bahas itu. Kalau melakukan hubungan intim suami istri, udah jelas berdosa. Tidak hanya batal ya, berdosa. Cuma pertanyaannya kalau nggak sampai berhubungan intim bagaimana? Mungkin hanya bersentuhan, maka di sini persoalan itu sudah dijawab sebenarnya pada hari Senin kemarin. Hal itu dapat membatalkan puasa. Dapat membatalkan puasa kalau sekiranya ada talazus bin nikmah di situ ya, kenikmatan sesaat yang mengundang syahwat di bulan Ramadan. Dan juga disampaikan di Syarah Hadramiyah, kecuali bagi orang tua. Pasangan suami istri yang sudah tua tentu daya itunya sudah mulai kendor istilahnya. Tapi pasangan muda itu bisa. Ya, apalagi pasangan muda itu sangat tidak dibolehkan tuh. Nah, karena khawatir jatuh pada azal ya, betul. masturbate kalau kemarin. Azal nanti. Sehingga dia langsung batal. Jadi bentuk kehati-hatian. Disinilah mazhab Syafi'i sangat berhati-hati ya terkait hal-hal yang berbau-bau syahwat seperti itu. Dikaitkan lagi dengan berwudu, karena memang Nabi SAW biasa mengecup kening Sayyidah Aisyah setelah selesai berwudu. Tentu dalam hal ini dikembalikan kepada pelaksanaan tersebut. Tentu tidak disarankan kita meniru Nabi SAW, karena kadar daripada talazzuz kita hari ini jauh beda sama Nabi SAW. Nah itu jawaban sepelenya. Tapi kalaupun memang ya kan kenapa harus habis wudhu sih gitu. Kalau ada kondisi yang memang menyebabkan hal itu, baru kita kaji secara fikih. Contoh, kita berwudhu nanti khawatir nanti berwudhu di Makkah nanti bersentuhan dengan perempuan, kita beralih nanti ke mazhab daripada Maliki dan Hanafi. Kalau ada talazus ya batal, kalau enggak ya boleh. Karena maksud dari Hanafiyah dalam ayat itu adalah aula mastumun nisa. Lamasa itu artinya bukan menyentuh, tapi berhubungan intim suami istri. Itu pendapat Hanafiyah dan juga Daud Az-Zahiri. Dalam keadaan darurat mazhab Syafi'i ya silakan kita talfik ke pendapat mazhab itu. Kalau nggak darurat jangan. Itu jawaban praktisnya Ustaz. Ya, ini tambah lagi ada pertanyaan dari Ma'raf Zaman dari Lampung. Masya Allah. Puasa 6 Syawal, boleh enggak kita selang-seling puasanya tapi mencukupi 6 hari selama bulan Syawal?
sangat boleh sekali. Yang penting pada dasarnya 6 Syawal itu di bulan Syawal dilakukan. Ya. Ya, boleh setiap hari boleh. Ya, tapi diupayakan kita sesuaikan dengan kondisi sosial. Maksud Anda begini, budaya kita di kampung hari pertama itu kan lebaran ini Menjalang. puasa. Hari kedua biasanya kalau kita mungkin pemegang apa namanya di kampung ya, misalkan ini mama, ponakannya di hari kedua datang misalnya. Jangan kita puasa di hari kedua itu kan masih ada 27 hari lagi. Nah, ini memilih hari yang terbaik. Yang penting 6 selama bulan Syawal gitu. Ya. Clear saya pikir. Clear. Terima kasih, Buya. Sama-sama, Ya, Pak. makasih Mak Raffles, Aman. Ya, sama-sama. Izin Ustaz, Ya. sebelum apa namanya kelanjutannya tadi masalah fidyah tadi mungkin perlu Anda tekankan sedikit lagi. Ya. Pertama, kebijakan suatu hukum itu ada dua sisi. Dari sisi format dan dari sisi tujuan. Sekarang formatnya jelas di dalam kitab ya, karena mengkaji format itu satu mud itu tadi 600 gram katanya. Kalau Hanafi itu dapat dikatakan fidyahnya itu 2 kali 700 gram, jadi setengah kilo. Kehati-hatian kita. Kan begitu. Kita kembalikan di zaman Nabi, mereka itu kan makannya instan. Ya kan? Yang berat itu langsung dimakan. Kurma langsung dimakan. Tapi kalau kita beras aja kita makan jadi nasi, langsung makan nasi. Siapa hari ini orang yang hanya makan nasi? Pasti ada sayurnya juga, pasti ada lauknya juga. Itulah makanya kita dalam mengambil suatu kebijakan hukum terhadap suatu perkara di dalam fikih ini jangan hanya fokus kepada teksnya saja, tetapi lihat aspek tujuan hukumnya itu. Sehingga dalam hal ini kebijakan ini ada SK diturunkan oleh Badan Amil Zakat Nasional karena zakat fitrah dihandle olehnya. Termasuk juga fidyah. Sekarang kemarin kita lihat dan baca juga searching di websitenya Basnas, itu sudah keluar SK untuk wilayah DKI Jakarta, itu fidyah per harinya 60.000. Artinya harga beras lebih mahal di DKI ya. Jadi kalau melihat aspek itu kan udah jelas sekali bahwa kita kembalikan di daerah kita lebih cocok untuk kehati-hatian kita mengambil pendapat Hanafi. Ya. Artinya uangnya itu seharga 1,5 kilo harga pokok itu. Berarti kalau diuangkan mungkin sekitar 20 sampai 25.000. Kayaknya seperti itu ya. Satu bungkus nasi di Padiribun. Nah, pas satu bungkus nasi ada lauknya juga. Segitulah nilai fidyah. Kalau kita yang membahas kitab Syafi'i dan insya Allah ikhtiar kita adalah mazhab Syafi'i, tapi dalam hal kehati-hatian maka tidak ada salahnya kita talfik kita ke mazhab yang lain Hanafi. Karena kebutuhan zaman juga. Ada pertanyaan Ustaz, apakah ada puasa Yaumul Bid? Ada. Puasa Yaumul Bid itu ditentukan. Itu sebelum bulan Ramadan tuh. Bulan-bulannya ada di kalender tuh. Puasa Tasu'a, Ayamul Bid. Ayamul Bid itu puasa sunnah, tapi tidak banyak yang melaksanakannya Ustaz. Nah, tetapi ada syariatnya. Nah, itu jawabannya sampai situ dulu. Ya. Sangat clear sekali saya pikir apa yang disampaikan oleh Buya kita tadi. Kalau apa yang terekam dalam pikiran saya tadi pembahasannya dimulai dari apa yang dibolehkan tadi ya. Tadi ada 5 hal perkara yang dibolehkan, kemudian perkara yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan dalam berpuasa itu, halo?